Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami mau menanyakan tentang langkah-langkah atau kiat-kiat apa atau bagaimana cara untuk mencintai Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Mohon pencerahan. Barakallahu fiik. Ya memang orang sering bilang ekspresi cinta itu macam-macam. Ada yang model begini, ada yang model begitu. Bahkan ada yang orang mencintai, yang dicintainya dengan cara-cara negatif. Ada juga. Tapi bagaimanapun cinta itu di dalam din kita itu adalah ibadah yang paling utama. Dan ibadah itu sebagaimana disebutkan adalah al-aslu at-tahrim. Hukum asalnya dilarang. Artinya itu hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur. Jadi ketika orang mengekspresikan cinta yang kepada Nabi ini, berarti ini ekspresi cinta ibadah. Dan itu haknya Allah untuk mengatur. Jadi tidak ada kita untuk mengekspresikannya dengan gaya kita, dengan keinginan kita. Karenanya ketika kita ditanya bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah, tadi orang mengekspresikan dengan merayakan misalnya kelahiran dan sebagainya. Ini kan bentuk ekspresi cinta. Apakah seperti ini? Ya maka tentunya kita bisa melihat bahwa mencintai Rasulullah itu ada pada para sahabat. Kalau kita tanya mana yang lebih cinta, kita apa para sahabat? Ketika para sahabat jauh lebih cinta kepada Rasulullah. Bahkan ketika nama Rasulullah disebut itu mereka tidak kuat, tidak tahan saking rindunya mereka kepada Rasulullah SAW. Toh mereka tidak membuat-buat ekspresi cinta itu dengan model-model mereka. Tetap mereka di dalam koridor yang diperintahkan. Ya kemudian bagaimana mereka mengatakan kita mengadakan ekspresi cinta dengan perayaan-perayaan ini supaya mengingatkan kembali kepada sosok Rasulullah SAW. Ya tentunya masalah orang lupa dengan dengan sejarah, dengan segala macam itu terjadi di zaman Rasulullah terlupa. Bahkan ketika Rasulullah masih hidup pun, ketika ada sahabat melihat Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pohon, kemudian kakinya kecil, lalu mereka mentertawakan Abdullah bin Mas'ud ini. Maka kata Rasulullah, inna fikum umrul jahiliyah. Sungguhnya pada kalian ada perkara jahiliyah. Artinya pada saat itu terlupa mereka dengan aturan-aturan Rasulullah. Tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek. Tapi terjadi, mereka lupa kan? Lalu Rasulullah ingatkan. Dan begitulah model Rasulullah dan para sahabat dalam mengingatkan tentang keimanan. Jadi mereka mengajarkannya. Bahkan dibikin halaqah pengajaran-pengajaran. Ya, Abdullah bin Mas'ud itu ada waktu beliau mengajarkan tafsir, ada waktu beliau mengajarkan hadis, ya, ada mengajarkan fikih waktu-waktu itu. Itulah terus menerus. Tidak terkait dengan peristiwa dengan perayaan ini, tapi terus menerus mereka diingatkan tentang cinta kepada Rasulullah supaya mereka tahu apa yang harus diikuti dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, dari sisi bentuknya, dari sisi bentuk cinta kepada Rasulullah itu adalah ittiba'ur Rasul. Sebagaimana ayat yang sering disampaikan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kalian mencintai Allah maka ikuti aku. Ya, otomatis bagaimana caranya kita mencintai Rasulullah? Maka perlu pengajaran sunnah Rasulullah ini dalam setiap kehidupan kita. Ada waktu taklim mengajarkan sunnahnya Rasulullah, bagaimana membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan itulah yang banyak menyebabkan perubahan ya di masyarakat. Jadi ketika di sebuah tempat atau di sebuah wilayah diajarkan sunnah Rasulullah, setiap waktu ada kesempatan pengajaran taklim, ternyata itu lebih merubah tentang komitmen mereka sholat berjamaah misalnya, komitmen mereka dalam menutup aurat. Masyarakat yang diajarkan Islam lebih terus menerus tentang sunnah Rasulullah ini lebih mengikuti Rasulullah, lebih mencintai Rasulullah, lebih berkorban untuk Rasulullah, ketimbang masyarakat yang kita lihat hanya perayaan setahun, 2 tahun, rame-rame, toh musik ya tetap saja mereka, dangdutan juga tetap ya, perkara-perkara yang menyimpang dari sunnahnya Rasulullah juga sering ya, karena ingatan manusia itu kadarnya sangat terbatas. Ya mungkin hitungan bulan atau hitungan hari, kemana kan ada sholat Jumat tuh.
Salat Jumat itu diantaranya untuk mengingati manusia ini setiap hari, setiap minggunya. Karena manusia itu cenderung lalai. Ya. Cenderung lalai. Karenanya ekspresi cinta yang sebenarnya adalah kita mempelajari sejarah beliau, setiap pada kesempatan beliau mempelajari hadis-hadis Rasulullah, mempelajari Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah, ya, kemudian melaksanakannya, mengadakan sarana untuk pelaksanaan sunnah tersebut, ya, seperti membangun masjid, membangun madrasah, ya. Yang memang ini wasilah ini juga dicontohkan di zaman Nabi. Adapun wasilah sarana yang tidak dicontohkan untuk rasa cinta tersebut, ya tidak kita pakai. Karena semua itu bisa dilaksanakan di zaman Nabi. Kita juga bisa melaksanakannya di zaman Nabi juga bisa. Madrasah apakah dilaksanakan di zaman Nabi? Dilaksanakan. Menulis buku apakah dilaksanakan di zaman Nabi? Dilaksanakan. Itu sarana-sarana kan yang untuk membangkitkan cinta tersebut. Nah, ketika ditanya apakah ada perayaan khusus tentang kelahiran ini, ternyata enggak. Padahal kan tujuannya juga sama. Nah, karena kaidah kita di dalam masalah ini adalah sarana yang bisa dicontohkan oleh Rasulullah dan cukup itu untuk mencapai tujuan, maka kita cukupkan untuk itu. Kita tidak perlu menambahkan sarana-sarana lain lagi, karena khawatir sarana itu justru makin menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah SAW tersebut. Jadi intinya adalah cinta kepada Rasulullah berarti apa? Kita pelajari apa yang beliau tinggalkan, ini sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis Rasulullah, dibacakan, dijelaskan, diterangkan, kemudian menjelaskan tentang akidah Rasulullah, tauhid yang benar ini, menghindarkan kesyirikan dan komitmen dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah jelas dari Rasulullah SAW, dan menghindarkan sesuatu yang diada-adakan, karena Rasulullah sangat tidak suka dengan perkara yang diada-adakan tersebut. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Jasa blog poin Ustaz yang menjadi jelas untuk masalah ini. Berikutnya kita harus mempelajari Al-Quran, mempelajari sejarah Nabi, mempelajari hadis-hadis Nabi yang benar Nabi, dan kita untuk bisa yang lain bisa mendirikan masjid dan sebagainya. Gitu aja. Intinya kalau itu cukup, ya kenapa harus dengan yang lain selain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.